Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-180. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-180 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 10 saham, dan juga kita akan update tentang foreign flow dari saham Antam, BBRI, dan PTBA. Namun sebelum kita memulai, maka kita melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana di perdagangan hari ini penutupannya sangat-sangat bagus karena dia telah berhasil menembus resisten psikologis di 6.300 dan closing di 6.338, naik 1,55% hari ini. Namun yang tidak bagusnya adalah ketika dia naik tadi sepertinya dia masih menyisakan sebuah gap kecil ya, kurang lebih 20 poin. Ini saya kasih warna baru, nanti kita kasih warna biru, di mana gap kecil ini kalau teman-teman perhatikan di perdagangan sebelumnya di hari Jumat itu closingnya di 6241. Sedangkan di perdagangan hari ini itu low-nya di 6261. Artinya ada kurang lebih 6241 ke 6261 itu ada 20 poin. Dan itu adalah gap. Dan ini memang seharusnya tadi langsung ditutupi biar dia bisa naik dengan lebih enak. Tetapi tidak masalah karena memang hari ini benar-benar full ya. Ini bullish ya. Benar-benar bullish dan ada harapan besok dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Kalau bisa dia langsung menuju ke 6.442. Semoga dia bisa sampai ke sana. Tetapi memang gap itu tidak wajib ditutup. Namun kalau semua orang punya pemikiran yang sama, sekali lagi, maka ada kemungkinan besar dia akan menutup ini. Saham-saham yang menjadi kontributor terbesar di perdagangan hari ini yaitu BBCA memang naiknya sangat drastis. Kemudian ada BMRI. Kemudian semua saham ya di sektor properti itu juga naik gila-gilaan. BSDE, CTRA, SMRA. Itu naiknya luar biasa karena sentimen positif dari pemerintah, di mana setelah DP 0% mulai diberlakukan hari ini, kemudian pemerintah juga kasih insentif PPN dibebaskan ya untuk sektor properti. Ini menjadi angin segar, dan teman-teman yang masih mau beli saham-saham properti tetap perhatikan support dan resisten. Sekali lagi untuk indeks harga saham gabungan kita, selama dia masih berada di atas 6158 sampai dengan 6191, maka indeks masih sangat-sangat aman. Sekarang indeks telah berhasil break di atas 6300, maka 6300 itu jadikan support baru. Kemudian resisten berikutnya adalah menuju ke 6442. Kemudian setelah kita melihat indeks harga saham gabungan, maka selanjutnya kita akan update foreign flow dari BBRI, di mana hari ini terjadi pembelian yang tidak terlalu banyak ya, hanya 14,9 miliar. Yang biasanya dia ratusan miliar, hari ini cuma 14,9 miliar. Dan memang BBRI hari ini sudah naik kurang lebih 2%-an. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah koleksi, tetap pertahankan reason to buy-nya selama asing masih net buy, maka kita tetap boleh hold emiten ini. Kemudian setelah BBRI kita akan lihat update dari PTBA, di mana kalau tidak salah PTBA hari ini terjadi net sell asing sebesar 5,8 miliar, tidak terlalu banyak karena sehari sebelumnya dia telah berhasil akumulasi 17 miliar dan PTBA masih berada di atas support pentingnya di 2.700, kemudian masih juga berada di atas 2.620, sehingga ada peluang besar PTBA akan bisa terus melanjutkan kenaikan karena di akhir bulan ini PTBA akan mengadakan rapat umum pemegang saham, dan biasanya sebelum rapat umum pemegang saham laporan keuangannya akan dirilis. Jadi setelah laporan keuangan dirilis, nanti di RUPS itu akan ditentukan besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Dan di saat itulah teman-teman kita reason to buy kita gugur ketika laporan keuangannya keluar bagus, dividennya telah dibagikan. Telah diumumkan, maka kita bisa pertimbangkan untuk keluar perlahan dari PTBA. Kemudian update foreign flow terakhir yaitu Antam, di mana Antam hari ini net buy-nya tidak terlalu banyak karena memang transaksinya juga tidak besar
ini tidak seperti biasanya. Antam itu selalu transaksi di atas 1 triliun. Namun hari ini dia bahkan di bawah 500 miliar. Tidak seramai biasanya. Sepertinya investor atau trader sedang berpindah fokus ke emiten-emiten bank-bank kecil dan emiten-emiten properti. Ini kelihatan sekali transaksinya tidak semasif biasanya. Apakah Antam ini sudah tidak menjadi primadona lagi? Kita tidak tahu, tetapi memang net buy asing ini sangat-sangat luar biasa dalam kurang lebih 10 hari terakhir. Dan ini masih sangat-sangat aman untuk teman-teman yang mungkin mau hold emiten ini. Dan sekali lagi teman-teman, untuk Antam kita juga menunggu rilis laporan keuangan. Dan juga kalau tidak salah memang di akhir Maret ini Antam juga akan mengadakan rapat umum pemegang saham, sehingga teman-teman tetap hold, tetap jaga reason to buy-nya sampai ketika laporan keuangan itu keluar dan hasilnya jelek, maka itu baru teman-teman boleh menjualnya. Selama laporan keuangan bagus, pasti emiten Antam ini akan terus ke-trigger oleh sentimen tersebut sehingga harga sahamnya bisa terus melanjutkan kenaikan. Nanti untuk update chartnya kita akan lihat menggunakan the Golden Cross system. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-180 hari ini adalah saham Adaro, di mana saham Adaro ditutup di harga 1.185. Dan kalau teman-teman perhatikan, emiten ini dekat sekali dengan PBL di 1.160, sehingga masih kita rekomendasikan untuk boleh beli dengan range buy 1160 sampai dengan 1185. Silakan antri di range tersebut. Misalkan dia di 185 tidak mau antri, tetap boleh beli karena dia masih masuk di area belinya. Cut loss jika dia turun di bawah 1150. Ini kita pakai 40 hari harga terendah dari Adaro dengan target kenaikan terdekat itu ke 1255, yang mana itu adalah resisten terkuat dari Adaro, dan yang terjauh adalah menuju ke 1540. Kemudian emiten berikutnya akan kita review adalah BBKP, di mana BBKP ini sudah beberapa kali berjuang untuk menembus resisten di 590, namun tidak pernah berhasil. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli BBKP, silakan buy on breakout di atas 590. Selama dia tidak breakout, maka teman-teman mending wait and see terlebih dahulu. Tetapi ketika besok dia bisa break di atas 590, maka target selanjutnya untuk BBKP adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 845, dan teman-teman bisa langsung pasang stop loss bisa di 577 atau di 540. Jadi ketika buy on breakout, maka langsung pasang stop loss kurang lebih di 577 atau kalau mau lebih jauh di 540. Tetapi targetnya yang terjauh adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 845. Sekali lagi, kalau dia tidak berhasil break, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kemudian ini Antam, di mana setelah kita lihat update foreign flow-nya yang masih bagus, dan sekali lagi kalau kita lihat menggunakan the Golden Cross system, maka di sini PBH di 3040 dan support berada di 2370. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang selalu ikuti video ini, maka kita punya resisten lebih dekat itu berada di 2900. Kemudian ada resisten psikologis di 3000 dengan support paling kuat itu berada di 2670. Jadi selama Antam masih berada di atas 2670, maka teman-teman masih boleh hold. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau beli Antam di harga saat ini, direkomendasikan mending buy on breakout di atas 2900 dengan target ke 3040. Dan teman-teman bisa atur sendiri cut loss mau minus 3%, minus 5% atau 3 tick, atau bisa juga teman-teman pakai stop loss yang cukup jauh di 2670. Teman-teman bisa atur sendiri mana yang lebih baik, tetapi secara net foreign buy itu masih sangat-sangat menarik. Kemudian emiten berikutnya adalah saham IRA, di mana emiten ini ditutup di harga 2490 atau minus 4,24% hari ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, IRA ini sudah berada di dekat resisten ya. Jadi dia tidak mampu bertahan di atas 2590. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli emiten ini,
ada dua opsi. Pertama, tunggu dia naik lagi di atas 2590 atau istilah lain buy on breakout ketika melewati 2590 dengan target ke 2667 dan target jauh adalah menuju ke 4390. Tetapi kalau dia belum bisa naik di atas 2590, mending tunggu di area 2330 sampai dengan 2406. Itu mungkin jauh lebih menarik ketimbang teman-teman buy di antara harga tersebut. Jadi sekali lagi pertimbangkan ketika buy on breakout di atas 2590 langsung pasang stop loss di 2537. Tetapi kalau dia belum breakout di atas 2590 dan dia juga tidak mendekati area 2330 sampai dengan 2406, maka mending teman-teman wait and see untuk saham IRA. Kemudian setelah IRA, kita punya saham SOCI, di mana saham SOCI ditutup di harga 208 atau naik 0,97%, dan emiten ini memang sudah super low ya risikonya karena dia dekat sekali dengan PBL di 202. Dan emiten ini juga saya sedang antri di 204, satu tik di atas PBL karena saya tahu ini adalah yang paling kuat. Mungkin dia tidak sampai ke sana. Jadi saya mulai pasang bid di 204. Kalau memang dia turun lagi, saya akan lakukan average down karena memang saya akan swing di emiten SOCI karena memang kalau kita perhatikan harga komoditas dunia baik coal, CPO, nikel, kemudian emas, oil, itu semua rata-rata mengalami kenaikan yang luar biasa. Kalau kenaikan yang luar biasa ini terjadi, artinya perusahaan-perusahaan di industri tersebut itu akan meningkatkan kinerja, meningkatkan produksi mereka, yang pada akhirnya akan membawa berkah buat emiten-emiten perkapalan. Salah satunya SOCI. Jadi mereka bisa muat minyak, bisa muat CPO, bisa muat batu bara, nikel, itu mereka punya kapal-kapal khusus yang mengangkut hasil komoditas tersebut, sehingga emiten-emiten seperti ini juga akan terkena dampak dari kenaikan komoditas dunia, sehingga ketika kita ingin membeli SOCI maka lebih menarik ketika kita swing daripada kita trading, karena memang pergerakan emiten ini sangat-sangat lambat, sehingga kalau misalkan teman-teman yang tidak sabar, saya yakin pasti lebih banyak cut loss-nya daripada profitnya. Tapi kalau misalnya yang mau swing, maka silakan buy dengan area 202 sampai dengan 204 dengan target jauh kita sampai ke 306 di 40 hari harga tertinggi, dan kita akan cut loss jika dia turun di bawah 198 ya. Kita pakai kurang lebih 3-4 tik di bawah itu untuk kita lakukan cut loss. Tetapi kalau yang mau average down tidak masalah karena dia masih punya support akhir di low 40 hari harga terendah itu berada di 169, sehingga teman-teman bisa atur sendiri, bisa pertimbangkan mana yang lebih menarik atau yang lebih menguntungkan buat di invest, di swing, atau buat one day trade. Kemudian setelah SOCI kita punya MDKA, di mana MDKA hari ini bergerak sangat volatile. Tadi pagi dia sempat turun dalam, kemudian dia berhasil naik kembali, sehingga teman-teman perhatikan di sini candlenya doji dan dia masih bisa naik di atas candle sebelumnya, sehingga masih ada indikasi dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Dan target selanjutnya untuk MDKA adalah menuju ke 2930 dan target jauh adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi sekaligus PBH di 3000. Tapi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka silakan, kalau misalkan mau masuk di 2840, maka teman-teman bisa pakai support 1 di 2747, support 2 berada di 2610. Tetapi kalau misalkan teman-teman takut, maka mending tunggu saja di area 2564 sampai dengan 2610. Jadi kalau misalkan dia open minus 5%, minus 4%, silakan teman-teman boleh pertimbangkan untuk buy karena dia lebih dekat dengan support ini. Tetapi kalau misalkan dia open tidak turun, malah naik, ya silakan buy. Tetapi ingat, ketika dia turun kembali di bawah 2747, teman-teman langsung cut loss. Kemudian setelah MDKA kita punya BMRI, di mana hari ini Bank Mandiri naik
cukup besar, 4,78% di harga 6575. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia sejak turun mendekati PBL di 6200, akhirnya dia berhasil naik. Dan banyak teman-teman di grup The Golden Cross itu sudah hunting dekat PBL dan mereka dapat BMRI karena memang dia sudah dekat dengan super kuatnya. Dan sekarang target selanjutnya untuk BMRI adalah menuju ke 6700. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau beli saham BMRI, maka mending buy on breakout di atas 6700. Tapi kalau misalkan mau nekat beli sebelum breakout, boleh saja, itu hak teman-teman. Tetapi ingat, ketika dia turun lagi di bawah 6483, teman-teman bisa pertimbangkan untuk stop loss terlebih dahulu. Atau teman-teman bisa pakai yang di 6200, ini PBL atau super kuatnya. Teman-teman bisa atur sendiri mana yang lebih baik buat teman-teman. Tetapi kalau misalkan dia tidak turun, malah terus melanjutkan kenaikan melewati 6700, maka target selanjutnya untuk BMRI adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 7450. Kemudian setelah BMRI, kita punya saham agro, di mana saham agro ditutup di harga 1375. Hari ini naik 1,47%, dan tadi pagi sempat dia turun, bahkan mungkin berada tepat di PBH yang waktu itu atau yang saat ini adalah support paling kuat dari saham agro. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli, pastikan agro kuat bertahan di atas 1310. Selama dia bertahan di atas 1310, maka saham agro masih sangat aman, dengan target selanjutnya adalah menuju ke 1675. Ketika dia jebol di bawah 1310, teman-teman yang sudah punya barang silakan cut loss. Teman-teman yang belum punya barang, mending wait and see terlebih dahulu, jangan dulu entry. Setelah saham agro, kita punya saham waskita, di mana saham ini juga sama. Kalau teman-teman yang berada di The Golden Cross, mereka sudah pasti akan temukan emiten-emiten konstruksi yang berada di dekat PBL. Salah satunya adalah waskita yang kemarin sempat jebol, kemudian akhirnya bisa break. Dan itu adalah momentum kita buy on breakout. Hari ini sudah dapat kurang lebih 6% di 1520. Target selanjutnya untuk waskita adalah menuju ke PBH di 1660. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, kawal terus sampai menuju ke 1660. Support terdekat ada di 1504, 1440, dan di 1405. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum punya sahamnya, silakan kalau misalkan mau buy di 1520, maka ketika dia turun di bawah 1504, maka mending teman-teman stop loss terlebih dahulu. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-180 hari ini adalah saham SMBR, di mana saham SMBR naik sangat tinggi sekali, 9,47%. Tadi sempat naik sampai 11%-an, sudah berhasil break di PBH di 1040, namun sayang sekali closingnya tepat sekali berada di resisten kuatnya. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli SMBR, maka rekomendasinya adalah belilah ketika dia melewati 1040. Jadi di bid itu 1040, di offer itu 1045. Teman-teman bisa HK di 1045 atau bisa antri di 1040. Karena walaupun beli di 1045 itu jaraknya juga tidak terlalu jauh ke 1040. Dan ingat, langsung cut loss, pasang 3 tick di bawah 1040. Jadi ketika dia berhasil break, maka langsung buy 1040 sampai dengan 1045, cut loss 3 tick di bawah 1040. Tetapi misalkan dia open dan tidak break di atas 1040, malah turun, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kuncinya adalah dia harus melewati 1040. Kalau dia berhasil melewati 1040, ada peluang untuk SMBR menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1285. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-180. Terima kasih banyak teman-teman yang telah like, yang telah subscribe dan share video ini. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.